Saya sebenarnya udah tahu sejak tahun 2016, itu tahun 2015 kalau tidak salah. Ya udah ngomong kok masalah virus, dia 2018 sudah ngomong, 2019 siap-siap kita menghadapi virus. Apakah suntik-suntik ini menjamin? Saya masih ragu, jujur aja saya masih ragu kok suntik-suntik ini menjamin bahwa kita bebas dari virus. WHO, tadi Pak Ardi bilang nggak kuasa. Malah ya WHO itu pelin-pelan kok ngomongnya. Indonesia juga ikut-ikutan. WHO bilang begini, ikut. Harusnya Jokowi itu kumpulkan itu para anggotanya. Dia panglima tertinggi. Mana rencana kampanye kalian? Ada nggak Indonesia? Mana? Potong kepala saya kalau ada. Tuhan itu sudah menyediakan obatnya di sekitar kita. Tapi kita tidak tahu. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Jadi kalau untuk Pak Ardi, ya, masalah virus ini Pak Ardi, ya kalau kita mau jujur, ya, saya sebenarnya udah tahu sejak tahun 2016, 2015 pun sudah, ketika saya mendengar apa? Mendengar khotbah seorang pastor yang namanya Emmanuel Makandiwa. Ya, nah, coba saya kirim ke sana ya, apanya? Coba buka aja dulu Pak Paul, Pastor Emmanuel Makandiwa, itu tahun 2015 kalau tidak salah. Ya udah ngomong kok masalah virus, dan cilakanya dia kok bisa mengetahui tempatnya dari Cina, from the sea. Ya bahkan sebelum terjadi virus ini, itu Pastor Emmanuel Makandiwa sudah menyampaikan bahkan akan terjadi beberapa bencana sebelum sampai terjadi virus. Nah, kebetulan 2018 ya kita boleh ikutin aja lah. Saya kebetulan senang mengikuti khotbah-khotbah pendeta ya yang mereka itu mungkin diberikan visi sama Tuhan ya. Pastor Joseph Prince aja dari Singapura, dia 2018 sudah ngomong, 2019 siap-siap kita menghadapi virus. Jadi bukan sekarang aja, sudah lama. Bahkan ya Bibo aja nyanyi udah corona kok. Nah masalahnya kita nggak waspada. Di Bible aja udah dibuatkan kok. Ya, di kitab Wahyu itu jelas binatang buas. Tapi jangan binatang buas diterjemahkan macan sama singa. Ya enggak lah. Sekarang kalau kita tanya, mana lebih buas singa atau macan dengan virus? Loh, itu jelas kok di Wahyu 7, di Wahyu 6 ayat 78 kalau nggak salah itu jelas itu dikatakan di situ. 1/4 penduduk bumi ini ya, dibunuh. Kepada siapa? Diberikan kuasa. Nah, jadi yang begini-begini yang harus kita waspada. Terus apa yang harus kita perbuat? Apakah suntik-suntik ini menjamin? Saya masih ragu, jujur aja saya masih ragu kok suntik-suntik ini menjamin bahwa kita bebas dari virus. Ya, kita bebas dari virus, saya nggak jamin. Belum menjamin, mungkin ada ya, tapi belum tentu menjamin. WHO, tadi Pak Ardi bilang nggak kuasa. Malah ya WHO itu pelin-pelan kok ngomongnya. Pelin-pelan ngomongnya. Jujur aja lah, waktu kasus pertama saya kan mengamati terus. Saya tidak pernah diam ya, mengawasi terus ya. Ini WHO ngomong apa? Taiwan memberikan saran kalau bisa semuanya pakai masker. Tapi itu sekjen apa WHO, direktur jenderalnya WHO itu bilang apa? Hanya yang sakit saja yang pakai. Belakangan berubah lagi. Apa ini? Saya khawatir malah PBB itu sarangnya apa? Sarangnya virus-virus ini. No, hati-hati loh. Kalau saya berpikir cara militer saya, kok keputusan mereka berubah-berubah. Muncul lagi new normal. Apa itu new normal itu? Nggak jelas.
Indonesia juga ikut-ikutan. WHO bilang begini, ikut. Begitu WHO bilang, oh pakai masker semua, pakai. Ya. Nah itu yang begitu-begitu sudah kejadian. Jadi kita ini memang nggak punya yang namanya responsif strategik. Yang ada itu spontanitas strategik. Nah nggak tahu ini pakai teori mana atau doktrin mana, strategi mana, kita nggak tahu. Tapi kalau sebenarnya seorang militer itu sudah sebelum terjadi kontingensi sudah ada rencana. Ya, rencana apa? Kontingensi. Rencana kemungkinan menghadapi kontingensi. Apakah itu disebabkan oleh bahaya alam, bencana alam? Apakah itu disebabkan oleh virus? Apakah disebabkan oleh perang? Apakah disebabkan oleh teroris? Ada nggak Indonesia? Mana? Potong kepala saya kalau ada. Karena saya pakarnya. Makanya saya tahu tidak ada. Sekarang lihat aja Pak, jujur aja ya. Ini sibuknya mencari jabatan, mencari pangkat. Apa kerjaan yang dipekerjakan oleh mereka? Harusnya Jokowi itu kumpulkan itu para anggotanya. Dia panglima tertinggi. Mana rencana kampanye kalian? Kita sekarang menghadapi teroris, menghadapi Laut Cina Selatan, menghadapi masalah Papua, menghadapi masalah Aceh, menghadapi masalah Ambon. Ya, belum lagi Tintin, belum lagi Bali, belum lagi Ambalan, belum lagi bencana alam. Nah, apa lagi? Ya, belum nanti bencana alam ini yang gempa bumi. Ya, lihat di mana-mana terjadi gempa. Mana konsepnya? Ada enggak? Lihat rakyat itu berjatuhan sudah, korban. Konstitusi memerintahkan satu nyawa aja berharga. Emangnya nyawa bisa dibeli? Saya mau tanya. Tapi mau bilang apa? Saya orang kecil. Saya nggak punya jabatan. Tapi boleh kumpulkan di sini. Mereka itu yang hebat-hebat itu. Saya mau diskusi sama dia. Mana ilmunya? Mana kapasitasnya? Jenderal kita ini nggak pernah perang kok. Jadi mohon maaf ya, saya kadang-kadang gini. Jadi masalah virus ini 2015 ya, pastor udah ngomong, buka aja Immanuel Makandiwa, profesi tentang virus, coronavirus. Udah ngomong lagi coronavirus, coba buka. Jadi kita ini terlambat sebenarnya. Bahkan Bible sudah ngomong lebih awal lagi. Tapi mana? Yang disampaikan coba apa? Yang kata Pak Paul itu perpuluhan. Ya kan berkat terus. Tapi yang bahaya nggak ada. Nah ini yang begini-beginilah. Kadang-kadang saya pusing juga. Ya makanya malas juga saya ke gereja. Lebih bagus sendirian aja. Kumpulin orang di sini kita berdoa. Bicara sama apa? Udah. Sama aja kok. Gereja. Ya kan? Ya bukan gedungnya kok kata Tuhan. Betul. Ya kan? Ya arisan aja kita kumpul bicara Bible. Ya, bisa kok. Lama-lama kita lebih pintar dari kalau di gereja malah pikiran kita kemana-mana. Kalau di rumah konsentrasi malah. Jadi ini ya, jadi masalah-masalah ini. Jadi ya inilah kita. Sebenarnya dari awal udah saya bilang, Tuhan itu sudah menyediakan obatnya di sekitar kita. Tapi kita tidak tahu yang mana obat itu. Yang mana obat itu? Nah itu. Jadi mohon maaf, saya bukan pendeta ya, tapi saya mengikuti cara berpikirnya pendeta-pendeta. Saya melihat di dunia ini ada berapa pendeta dulu itu saya catat gitu ya. Mereka yang punya visi, ya penglihatan jauh ke depan akan terjadi. Dan itu memang betul-betul terjadi. Saya kan kalau seorang militer itu ada namanya peranggapan. Peranggapan itu belum menjadi fakta. Nah, kalau peranggapan itu benar, maka faktanya benar. Tapi kalau peranggapan itu salah, ya faktanya nggak benar, gitu aja. Itu di militer diajarin, setiap perencanaan kita harus berperanggapan dulu lah. Makanya dulu kesalahannya kita mengabaikan. Mengabaikan apa? Terlambat kan? Terlambat. Menteri Kesehatan ngomong ini, Presiden ngomong gini, Menteri yang lain ngomong gini, Mendagri ngomong begini. Waduh, nggak karuan-karuan. Dan tidak satu komando. Tidak satu komando. Waktu menentukan lockdown saja. Lockdown sama PSBB, nggak ada kesepakatan. Satu mikirkan ekonomi, satu mikirkan ini, mana-mana yang mau berjalan. Sekarang ekonomi tambah bagus atau tambah hancur? Nggak tahu juga kan. Makanya keputusan itu tidak sembarangan mengambil keputusan. Apalagi keputusannya itu spontanitas, terburu-buru, tanpa proses. Proses apa? Berdasarkan intelijen.
Ya, berdasarkan informasi, berdasarkan kekuatan yang kita miliki, berdasarkan kelemahan yang kita miliki, berdasarkan kendala yang kita miliki, ya, berdasarkan hambatan. Harusnya Indonesia yang terdiri berbagai macam pulau, itu harusnya tidak segampang itu kena, seluruh Indonesia bisa kena. Harusnya ada pulau-pulau yang bisa mengamankan, tetapi jebol. Kenapa? Nggak punya konsep pertahanan. Emangnya pertahanan itu hanya menghadapi perang nyata? Oh, perang nggak nyata lebih bahaya. Perang nyata lebih perang nggak nyata ini lebih berbahaya. Virus kita tak tahu di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Iya kan, nggak pernah kelihatan lagi. Kalau perang nyata malah lebih enak melihatnya. Iya kan, ini sama dengan perang melawan setan ya, setan yang nggak kelihatan. Nah, yang begini-begini ini ya memang perlu pemikiran ya. Siapa pemikirnya? Saya mau tanya, siapa pemikirnya di negara ini? Kalau ada pemikirnya, nggak akan mungkin begini. Ribut, masalah vaksin aja ribut. Ya, sampai kasat harus turun tangan, coba. Yang satu bilang plasma darah, yang satu bilang virus yang dilemahkan, yang satu bilang lain lagi. Nah, yang begini mana yang mau dipakai? Rakyat itu bingung. Yang nggak enaknya ya saya nggak bisa tidur, telepon sana sini terus diteleponin. Ini gimana Pak Tobing? Gimana ini Pung? Tanya itu orang Partarutung itu tanya. Ya kan? Kemarin ini ada keluarga saya baru datang dari rumah. Hari Rabu dia datang, hari Kamis dia kena virus. Waduh, saya tuh gak ketakutan kan di rumah. Jangan-jangan kita kena. Nah, tadi saya telepon adik saya, gimana ini Jen? Kemarin keluarga itu 16 orang semuanya kena. Tapi dari rumah dia pulang. Waduh. Karena dia mau berangkat ke Tarutung, cek antigen, kena virus. Nah, kita pun jadi mikir kan. Akhirnya saya 14 hari ini harus isolasi kan. Ya kita buktikan aja, tapi udah seminggu berjalan ini ya belum ada tanda-tanda lah. Belum ada badan ya kan. Masih bisa teriak-teriak juga di jam 4 tahun ini. Masih bisa kerja. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.